Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Saziandra dari kelas 24 Hukum B dengan NIM 085. Jadi di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional. Nah, yang akan saya bahas adalah subjek hukum internasional. Nah, subjek hukum internasional itu ada apa aja sih? Jadi yang pertama ada perusahaan transnasional atau multinational corporation, kemudian ada belligerent, ada ICRC, Vatikan, dan individu. Kemudian yang mau saya bahas lebih dalam di video saya adalah subjek hukum internasional individu. Jadi di video ini saya akan membahas lebih dalam tentang subjek hukum individu dalam beberapa poin. Jadi poin yang pertama adalah pengertiannya dulu. Apa sih pengertian subjek hukum individu dalam hukum internasional? Individu itu ternyata juga punya peran penting dalam hukum internasional loh. Walaupun biasanya yang paling sering dibahas adalah negara. Dalam hal ini, individu punya hak dan kewajiban yang dilindungi oleh aturan internasional, terutama terkait hak asasi manusia, hukum humaniter, dan hukum pidana. Misalnya, hak-hak mereka dijaga lewat perjanjian internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak. Jadi, meski fokusnya lebih ke perlindungan hak dan penegakan hukum, individu punya posisi yang penting di dunia hukum internasional. Poin selanjutnya adalah mengapa individu dikategorikan sebagai subjek dalam hukum internasional. Nah, individu dianggap sebagai bagian penting dalam hukum internasional karena mereka punya hak dan kewajiban yang diakui oleh aturan internasional. Ini terlihat terutama dalam hak asasi manusia, hukum humaniter, dan hukum pidana internasional. Artinya, ada aturan yang melindungi hak mereka, seperti Deklarasi Universal Hak Manusia, dan ada juga tanggung jawab yang harus mereka jalankan. Misalnya, kalau seseorang melakukan kejahatan besar seperti genosida atau kejahatan perang, mereka bisa dihukum secara langsung di pengadilan internasional, seperti Pengadilan Kriminal Internasional. Jadi, meski peran mereka sering terkait dengan pelindungan hak-hak atau penegakan hukum, ini menunjukkan kalau individu punya posisi yang penting banget dalam hukum internasional. Nah, setelah penjelasan tadi, agar lebih jelas tentang subjek hukum internasional individu, aku akan ngasih tahu contoh subjek individunya. Nah, individu ini memiliki tempat yang penting dalam hukum internasional, baik sebagai pelaku, korban, maupun penggerak perubahan. Contohnya, ada individu yang dihukum atas kejahatan berat seperti genosida atau kejahatan perang melalui pengadilan internasional, seperti Pengadilan Kriminal Internasional. Contoh kasusnya adalah Slobodan Milošević, mantan presiden Serbia yang diadili atas kejahatan kemanusiaan. Selain itu, individu juga bisa menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia dan membawa kasus mereka ke pengadilan internasional, seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Salah satu contohnya adalah kasus Osman melawan Inggris yang berkaitan dengan hak hidup. Individu juga berperan sebagai pihak yang mengajukan gugatan internasional atau menjadi aktivis untuk memperjuangkan hak, seperti Malala Yousafzai yang dikenal karena advokasinya terhadap pendidikan perempuan di tingkat global. Kemudian poin terakhir yang akan saya bahas adalah permasalahan dari adanya individu. Mengakui individu sebagai bagian dari hukum internasional membawa beberapa tantangan. Pertama, tidak semua negara mau dan mampu menjalankan aturan internasional yang menyangkut individu, sehingga ada yang lolos dari hukuman. Yang kedua, perlindungan hak individu tidak merata di seluruh dunia karena dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi masing-masing negara. Ketiga, seringkali ada unsur politik dalam proses hukum internasional yang membuatnya terlihat seperti alat untuk kepentingan tertentu. Selain itu, banyak orang yang tidak tahu bahwa mereka punya hak dan tanggung jawab di tingkat internasional, sehingga perlindungan yang ada menjadi kurang efektif. Nah, masalah lain adalah pandangan beberapa negara yang merasa bahwa aturan internasional mengganggu kedaulatan mereka. Terakhir, akses ke pengadilan internasional sulit bagi individu karena
prosesnya panjang, mahal, dan membutuhkan dukungan hukum yang cukup. Walaupun pengakuan individu dalam hukum internasional ini penting, masih banyak hal lain yang perlu diperbaiki agar sistem ini lebih adil dan efektif. Sekiranya itu saja yang bisa saya jelaskan dari subjek individu hukum internasional di video saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.